siang, sore, dan malam Indonesia. Saya Sulfikar Salu akan membawakan materi. Baiklah, pada kesempatan hari ini, pada malam ini, kita memasuki pertemuan kelima media teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, waktu bau-bau. Ya, awal maka pada hari ini itu saya akan membawakan materi media teknologi pertemuan kelima yang materinya itu adalah menulis dan mengembangkan media cetak serta pengembangan dan publikasi media audio ya. Materi ini merupakan rangkuman dari pertemuan sebelumnya yang pada kesempatan kali ini itu saya akan menjelaskan secara detail, sedetail-detailnya apa itu media cetak dan apa itu publikasi audio. Karena kedua media ini akan sangat saling baik jika dipadukan kontribusi keduanya, baik media cetak memiliki kelebihan sendiri dan media audio juga memiliki kelebihan sendiri, dan jika digabungkan maka akan melahirkan media yang sangat baik untuk pengembangan kompetensi bidang masing-masing, terutama perpustakaan ya. Jadi seluruh peserta nantinya adik-adik semua dapat mengikutinya dengan masing-masing. Karena keadaan sekarang maka kita belajar online ya. Nah, tapi jika ada masalah-masalah yang timbul, saya sebagai tenaga pengajar bertanggung jawab penuh terhadap materi yang akan disampaikan ya. Dan nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya atau hal yang tidak diketahui di kolom komentar ya. Baiklah, kita masuki materi media menulis dan mengembangkan media praktek. Media cetak ya, media cetak. Jadi media cetak itu adalah salah satu bentuk perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan proses belajar mengajar yang bentuknya seperti dalam cetakan ya. Ada poster, ada media lain dengan surat kabar dan sejenisnya. Jadi secara elektronik itu, secara teoritis ada 4 hal yang wajib ada dalam sebuah perpustakaan. Ini seperti katanya Om Sulistyo mengatakan sebuah perpustakaan itu harus wajib ada karya cetak, non cetak, bentuk mikro, dan karya bentuk elektronik ya. Jadi inilah nanti yang perpustakaan yang baik itu ya, seperti itu. Ini pernah saya lihat sendiri dengan langsung waktunya saya magang di ITB tahun 2015 ya. Perpustakaannya itu 4 lantai. Semua hal-hal yang menyangkut teknologi ada di situ. Artinya mereka berpendapat akan sangat bagus peserta menerima masukan pengetahuan jika ditunjang kondisi yang sangat-sangat mewah. Perpustakaan ITB itu langganan jurnal internasional itu kalau tidak salah 2 miliar per tahun ya. Belum lagi fasilitas yang super mewah di perpustakaannya. Sangat-sangat layak dikatakan perpustakaan salah satu ya, perpustakaan terbaik di Indonesia karena memang bagus. Saya lihat kampus-kampus besar yang ada di Indonesia pasti bagus perpustakaannya. Saya selesai di UGM tahun 2005 juga bagus.
sempat main ke UI, terusan lagi ke Brawijaya, UNM Makassar, Unhas. Itu insya Allah itu pasti menurut versi saya sangat-sangat bagus dia punya perpustakaan, karena komponen-komponen ini memang tersedia, karya cetak, non cetak, bentuk makro, mikro, dan karya dalam bentuk elektronik ya. Itu semuanya ada di sana ya, ada di perpustakaannya. Jadi nanti itu tantangan bagi pustakawan adalah bagaimana caranya mengintegrasikan semua karya-karya yang ada pada perpustakaan tersebut, mulai dari karya cetak, non cetak, elektronik, dan mikro ya. Jadi seperti ini gambarnya ya, yang wajib ada dalam sebuah perpustakaan ya. Ada internetnya, ada televisinya, ada media audionya, ada surat kabarnya, ada korannya, ada buku, dan seterusnya ya. Jadi ini semua yang wajib ada dalam sebuah perpustakaan ya. Perpustakaan yang bagus sih, tapi rata-rata perpustakaan di kampus-kampus yang sederhana itu kemungkinannya tidak lengkap ya. Ada mungkin yang lengkap, tapi tidak semewah yang perguruan tinggi yang besar ya. Di sini kita lihat, saya akan sampaikan kira-kira bagaimana caranya pengadaan bahan pustaka pada perpustakaan ya. Itu ada 4 metode yang dapat digunakan ya. Pembelian buku yang baru, pertukaran koleksi, hadiah dari seseorang atau dari lembaga, kemudian keanggotaan organisasi. Ini semua merupakan salah satu atau keempat cara yang dapat dilakukan untuk pengadaan bahan pustaka ya. Jadi keempatnya bahan ini nantinya bisa diimplementasikan di tempat masing-masing. Bisa semuanya diimplementasikan, bisa sebagian ya. Jadi ini metodenya pengadaan bahan pustaka yang pernah saya laksanakan di kampus waktu di Kepri kemarin. Semuanya pernah ya, kampus mengadakan pembelian buku, pertukaran koleksi yang banyak di kami, ditukar koleksi dengan mitra lain, hadiah dari Pemprov provinsi yang bersangkutan memberikan hadiah buku dan sebagainya. Kemudian sebagian dosen yang ada di kampus lama itu mengikuti organisasi profesi baik dalam maupun luar negeri, sehingga pada saat yang dari luar negeri, pada saat mereka akan hibahkan bukunya maka kami sebagai anggota organisasi profesi tersebut mendapat hibah tersebut secara gratis. Itu karena ada beberapa organisasi profesi yang kawan-kawan lain, bukan saya, ikuti dari luar negeri. Rata-rata itu kawan-kawan yang alumni luar negeri, misalnya dari Australia, dari Amerika, dari Jerman, dan sebagainya. Di sana mereka ikuti organisasi profesi, kemudian ada saatnya mereka akan hibahkan bukunya atau buku, maka anggotanya yang memerlukan bisa minta langsung. Makanya koleksi perpustakaan akan bertambah ya, tapi itu bersifat untuk kampus ya, bukan milik pribadi. Jadi kawan-kawan dosen yang kuliah di Jerman kemarin ikut organisasi profesi ini dapat hibah ya untuk kampus, bukan untuk pribadi ya.
sekarang ini saya akan sampaikan bagaimana caranya pengadaan media cetak. Itu ada bermacam cara. Misalnya nomor satu, menggunakan bahan yang sudah tersedia. Itu maksudnya artinya seluruh sumber daya yang ada pada perpustakaan itu, tenaga-tenaga pustaka dapat dengan sendirinya membuat bahan yang ada. Misalnya ya, pegawai perpustakaan bisa membuat poster. Nah, itu kan artinya kompetensi yang ada pada pegawai tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada pada potensi diri untuk meningkatkan koleksi perpustakaan. Jadi pegawai tersebut dapat melukis, menggambar poster yang diperlukan, membuat media cetaknya, misalnya menulis cerita singkat. Itu yang pertama ya, menggunakan bahan yang sudah ada. Yang kemudian mengembangkan sendiri. Ini mengembangkan sendiri artinya tadi dapat apa yang sudah ada. Misalnya kemarin bahan perpustakaannya itu media cetak ya, akan dibuat menjadi realia. Makanya itu secara tidak langsung pegawai yang bersangkutan, misalnya media cetak ini kan ada poster gambar, misalnya gambar gajah ya, itu kan gambar gajah. Gimana media realianya? Maka kemungkinannya jika ada pegawai perpustakaan yang bisa buat atau mungkin membeli, maka bisa mendeskripsikan ini media cetaknya gajah, media realianya begini ya. Jadi nantinya peserta akan dapat secara lihat langsung lihat yang mana namanya gajah. Contoh aja gajah, misalnya buaya darat ya, ada gambar buayanya. Nanti kan realianya bisa dibuat oleh SDM perpustakaan atau mungkin mengadakan pengadaan tadi sepertinya 4 langkah. Apakah dibeli, ditukar, atau pas memperoleh hadiah gajah dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat itu pengadaannya bisa dibeli ya. Jadi inilah 3 langkah yang dapat digunakan untuk mengadakan pengadaan media cetak pada perpustakaan ya. Ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya ini seperti yang ada di gambar ini, ada 3 langkah. Yang pertama itu persiapan dan atau pemilihan ide, kemudian menuliskan media cetak, kemudian menyunting dan memberikan ilustrasi gambar ya, lalu difinalisasi. Inilah alur langkah menulis dan mengembangkan media cetak. Jadi di sini saya berikan tugasnya itu nantinya coba implementasikan cara di atas dalam menulis menuju sukses. Artinya nanti peserta bisa melakukan membuat media cetak dari 3 langkah ini. Itu temanya menuju sukses. Kira-kira langkah-langkah apa yang perlu disiapkan untuk membuat tulisan media cetak menuju sukses ya. Gimana lah, ada persiapan idenya, misalnya suksesnya ingin menjadi pilot. Kira-kira bagaimana caranya untuk mencapai pilot tersebut, bla 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 ya, bisa dituliskan, kemudian bisa disiapkan idenya, dituliskan, kemudian disunting. Artinya nanti itu kita menambahkan tulisan dan ilustrasi gambar, lalu difinalisasi ya.
silahkan nanti peserta mengerjakan tugasnya dan mengirimkan ke email atau ke LMS. Nah, ini untuk hal ini media cetak ini langkah panduan itu ada pada buku cetak mulai halaman 3.20 ya, buku cetak media teknologi. Ya, dari sini nanti peserta bisa membuka panduannya, melihat langkah-langkahnya. Nah, setelah itu peserta mengimplementasikan cara menulis menuju sukses melalui media cetak ya. Nanti jika ada masalah bisa WA saya atau bisa WA email ya. Sekarang kita bahas itu adalah pengembangan dan publikasi media audio. Audio ini sebagaimana yang sebelumnya saya sudah sampaikan adalah merupakan salah satu cara alternatif yang paling gampang dalam menyampaikan informasi dari tenaga pengajar ke peserta didik, karena hanya dengan merekam kondisi yang ada lalu mengirimkannya kepada peserta didik, maka terjadi proses transfer knowledge dari peserta didik ya. Jadi merupakan salah satu alternatif paling gampang dalam publikasi, karena kita hanya perlu untuk menyiapkan perangkatnya terus terekamkan selesai. Tapi sebelumnya itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan media program ini audio. Antara lain yang dapat dilakukan ya, kita bisa perpustakaan, bisa membeli program audionya, kemudian memanfaatkan sudah ada ataupun memproduksi program audio sendiri ya. Ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pengadaan dan pengembangan publikasi media audio di perpustakaan. Jadi bisa saja langsung membeli program pembelajaran matematika, kan ada audio yang dijual, bisa langsung dibeli. Atau misalnya ada kawan-kawan di rumah yang sudah ada audio tersebut, dapat disimpan di perpustakaan. Atau kalau mungkin nanti jika ada karyawan perpustakaan yang memiliki inovasi, bisa memproduksi sendiri audio. Jadi sepertinya saya sekarang lagi memproduksi audio tentang materi kuliah UT ya, makanya saya kerjakan. Ini saya kerjakan audio cetak ya, gabungan antara suara dan gambar ya. Nah, kemudian CD audio itu merupakan bentuk teknologi digital yang banyak digunakan oleh masyarakat karena hanya merekam itu untuk memperoleh informasi dari ilmu pengetahuan ya. Bentuknya suara, jadi itu CD audio, CD ya, compact disc. Ini perangkat yang dulunya banyak dimiliki oleh masyarakat untuk merekam suaranya dalam memberikan informasi kepada peserta nanti kan pulangnya tinggal putar ulang. Nah itu kan dulu. Sekarang ini sudah ada media lain yang dapat digunakan untuk hal tersebut. Ini CD kan media penyimpanan, ada sekarang flash disk yang ukurannya lebih kecil namun lebih besar daya tampungnya ya, flash disk. Setelah CD, flash disk, dulu ada juga pita, tapi kalau pita suara itu kita harus menggunakan perangkat lain. Ya, kalau audio itu kita hanya misalnya punya alat perekam, kita simpan ya. Nah, semua itu jadi naskah audio merupakan pedoman
yang diperlukan bagi seorang tenaga pengajar atau produser dalam produksi sebuah program audio. Jadi naskah audio itu misalnya ini seorang produser ya, produser akan membuat film misalnya bangkitnya bangkitnya sang pejuang dari Bombana atau dari Buton. Nah, itu produser dia perlu naskah. Naskahnya itu bisa bentuk audio agar memudahkan dia menjadi jadi pedoman dalam menuliskan dan melengkapi naskah yang dibuat ya. Jadi produser itu butuh naskah, bisa audio kali mudah ya. Jadi intinya di sini audio itu, naskah audio dapat digunakan sebagai pedoman yang diperlukan oleh produser dalam menghasilkan produk ya. Nah, di sini lagi itu ada langkah-langkah yang perlu diperlukan tulis ini ya untuk menulis audio. Ini ya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu ada 9 ya. Pertama itu kita harus punya ide, kemudian menuliskan kerangka programnya, menulis naskahnya, menelaah naskah, merevisi, finalisasi naskah, produksi rekam suara, menelaah program hasil rekaman, dan finalisasi hasil rekaman. Jadi inilah 9 langkah-langkah yang dapat dilakukan pengembangan audio untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, ini semua bisa dikerjakan secara langsung maupun tim, karena ada poin keempat dan poin ke-8 itu menelaah naskah hasil rekaman. Di sini diperlukan tenaga ahli yang bilangnya, misalnya kan ada ahli tata bahasa. Ya, misalnya dalam proses pelaksanaannya itu tenaga pengajar mungkin ada yang disampaikan kurang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, maka ahli bahasa menyampaikan bahwa ini naskahnya kurang sesuai dengan EYD, maka sering diganti ya. Kemudian bagian telah program itu, kalau misalnya ada selesai kita melakukan perekaman suara hasil rekaman, maka diputar lagi ya, diputar untuk dilihat hasilnya, untuk didengarkan hasilnya karena audio. Nah, nanti jika terdapat kata-kata yang kurang terhubung antara satu dan lainnya, maka bagian telah ini oleh ahli dapat memberikan masukan. Setelah itu final hasil rekaman. Ini dia langkah-langkah produksi dan pengembangan audio. Di sini tugasnya itu coba implementasikan cara di atas dalam bentuk produksi audio menuju sukses ya. Sebelumnya itu kan ada media cetak. Media cetak itu merupakan langkah-langkah apa yang dikerjakan menuju sukses dari versi media cetak ya. Kan? Jadi ada 3 langkah yang diperlukan sampai dengan finalisasi. Nah, kalau di sini itu ada 9 langkah yang diperlukan, 8 langkah yang diperlukan sehingga sampai finalisasi ya. Jadi nanti tugasnya itu nanti peserta dapat secara matang melihat versi media cetak begini, hasilnya versi audionya begini. Nah, dalam versi audio itu ada 8 langkah yang dilakukan hingga terakhir finalisasi ya. Ini tugasnya nanti dikumpulkan lewat email atau di LMS ya. Nah, sekarang sampai pada materi diskusi. Anda bertanya, saya jawab toh, ya bla ya. Jadi sementara materi yang dapat saya sampaikan, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan
memberikan komentar. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, waktu bau-bau. Nanti pertanyaannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi tandanya mahasiswa itu hadir jika ada pertanyaan yang berkualitas atau tanggapan yang diberikan atas materi malam ini. Tuliskan nama lengkap ya, absensinya itu akan nilai berdasarkan apa yang komentar yang ada pada kolom komentar di bawah ini ya.